Jadi katanya kerak bumi ini ada lapis-lapisnya. Kerak bumi, kerak bumi, kerak bumi. Di antara lapis-lapis ini ada lubang-lubang, celah-celah. Dan ketika lubang ini hampa, maka tanah yang bagian atas jatuh ke bawah. Tanah yang bagian atas tadi jatuh ke bawah. Ketika bagian tanah jatuh mengisi lubang dalam-dalam tadi, maka terjadilah gempa. Kalau gempanya itu terjadi di dasar laut, maka permukaan laut bergoncang menghasilkan ombak besar. Ombak besar itu naik ke pantai, naik ke bumi, disebut dengan tsunami. Dari bahasa Jepang menyebutnya pakai kata tsunami, ditulis TS, tsunami. Simpel saja, sederhana, bahwa bumi ada lubang-lubangnya. Ketika lubangnya itu runtuh lalu bagian atas jatuh ke bawah, bergoncang. Kalau goncangan terjadi di laut, menghasilkan ombak besar, naik ke darat, bernama tsunami. Dan itu terjadi sebelum manusia ada di bumi. Begitu yang mereka katakan. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan lewat cerita ini? Sebelum manusia ada, gempa sudah ada. Sebelum manusia ada, tsunami sudah ada. Bisa dipahami? Kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan? Bahwa seks bebas, homo, LGBT tidak ada hubungannya dengan tsunami dan gempa. Sebelum manusia ada, gempa sudah ada. Sebelum manusia di bumi, tsunami sudah ada. Bahwa kemudian sekarang terjadi gempa, terjadi tsunami, tidak ada hubungannya dengan dosa. Karena sebelum dosa ada, sebelum manusia ada, tsunami sudah ada, dan gempa sudah ada. Kira-kira bisa dipahami? Bisa diterima? Kalau bisa kita terima itu, maka hilanglah makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang mengatakan bahwa gempa dan tsunami tidak ada hubungannya dengan dosa, maka dia bukan masalah akhlak. Orang yang homo, orang yang lesbi, terus dengan perbuatannya itu tidak menganggap itu memberikan efek pada gempa dan tsunami, dia bukan masalah akhlak, tapi ini masalah akidah, keyakinan bahwa dia tidak meyakini dua asmaul husna, ad-darru an-nafi'u. Ad-darru, Allah yang mendatangkan mudarat, an-nafi'u, Allah yang mendatangkan manfaat. Jadi sebenarnya krisis kita bukan krisis akhlak, bukan krisis etika, bukan krisis moral. Krisis kita adalah krisis akidah.